الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله قد لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفروا واعتذروا من بعد استغفروا وعظمة الله في قلوبكم حدث هذا الله في الحجز الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. Laku itu. Langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Ya ma'asyiral subuh, Masjid Al-Tahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita insyaallah mulai mentadabburi lanjutan dari kisah Ashabul Kahfi. Ayat ke-13 dan seterusnya ini adalah rincian dari kisah yang mulai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan kisah mereka itu. Kami kisahkan cerita mereka itu dengan hak. Jadi seluruh kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tidak ada yang fiktif. Artinya dia benar-benar terjadi, real, dan diceritakan dengan benar, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurang-kurangi, gitu ya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu Allah bercerita profil mereka dulu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah sekelompok pemuda. Kita sudah sampaikan kemarin makna dari fityah, bentuk plural dari fata. Jadi remaja awal, mulai menginjak ya usia remaja awal. Jadi umur 11 tahun itu sudah disebut fata. Mereka beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Bagaimana cerita mereka ini? Dakyanus itu mulai menebarkan ya, ajaran paganisme agar orang-orang menyembah patung dan melupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini kan terjadi setelah kisah Isa alaihissalam. Tapi dia takut boroknya ini terbongkar, maka dia kirimkan mata-mata untuk melihat siapa yang masih murni bertauhid, yang tidak mau menyembah berhala-berhala itu. Ada seorang tua yang masih berpegang kepada ajaran yang hanif dari yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia khawatir kalau sekiranya dia ini wafat, maka selesai. Tapi bagaimana caranya dia mengajar ajaran tauhid ini? Sementara mata-mata raja di mana-mana. Dakwah ini harus berstrategi. Kita kalau baca dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan lihat ya,
Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu hampir 3 tahun. Sementara seluruh dakwah Nabi itu cuma 23 tahun. Jadi lama, lebih dari 10% masa Nabi berdakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan tidak lebih dari 80 orang yang beriman dalam masa itu. Itu kan gerakan yang sangat perlahan sebenarnya. Artinya sekitar berapa? 40 orang setahun, 3 orang sebulan. Artinya yang mengikuti Nabi itu rata-rata sebulan itu cuma dapat 3 orang, 4 orang. Untuk apa ada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Untuk apa? Apakah Allah tidak mampu melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi langsung berdiri di atas bukit Safa dari tahun pertama? Mampu gak? Mampu. Atau apakah Nabi seorang pribadi yang penakut? Tidak. Saat perang Hunain, jumlah kaum muslimin yang berperang itu 12.000 orang. Ketika mereka dikepung oleh pasukan dari Hawazin dan sekutunya, semuanya lari. Tinggal sekitar 12 orang di bukit Hunain itu. Jadi Nabi SAW begitu sudah menaklukkan Mekah, Nabi waktu dari Madinah, tapi panjang nanti ceritanya ya, nggak apa-apa lah ya. Minggu. Nabi SAW, ini hari Minggu, baik. Nabi SAW dari Madinah membebaskan kota Mekah itu secara gerakannya tersembunyi, biar tidak bocor kemana-mana. Tapi tetap saja bocor. Di dekat Mekah itu, selain suku Quraisy, ada suku Hawazin. Suku Hawazin yang berada di dekat Taif. Sebab di dalam Taif sendiri ada suku Thaqif. Ya. Suku Hawazin ini rival Quraisy dalam urusan perdagangan dan dunia. Berbangga-bangga urusan dunia. Begitu mereka mendengar Rasulullah dan para sahabat mau menaklukkan kota Mekah, mereka merasa khawatir. Sebab kalau Quraisy menang, maka kekuatan Quraisy akan bertambah sehingga rivalitas selesai. Tapi kalau Rasulullah SAW yang menang, maka pasti lambat laun mereka akan datang kepada kita. Maka mereka menyiapkan pasukan yang besar sekali ini. Seorang anak muda bernama Malik bin Auf itu menyiapkan 20.000 pasukan. Sebab dia ajak suku-suku sekitarnya termasuk suku Bani Sa'ad. Asal keluarga Nabi SAW yang tempat Nabi menyusui dulu, Halimatus Sa'diyah. Jadi terkumpul 20.000 orang. Dan Malik bin Auf ini punya kebijakan mengumpulkan bukan hanya pasukan, tapi anak dan istrinya harus ikut pergi berperang. Ini mau perang masif ini. Biar apa? Biar jadi tameng di belakang mereka, biar pasukan itu tidak mundur. Sebab kalau mereka lari, maka anak istri mereka akan jadi tawanan. Itu kan benar-benar perang total itu. Ini kebijakan yang keliru ya. Tapi anak muda, waktu itu dia berumur 25 tahun. Kadang anak muda terlalu bersemangat gitu, sehingga mengabaikan ada beberapa usulan dari orang tua. Ya, Duraid bin Simah namanya. Dia bilang, kita ini bukan mau pergi piknik, tapi mau pergi perang. Dia perintahkan bawa seluruh harta-harta aset. Kata Duraid bin Simah, kalau mereka menang, mereka akan dapat seluruhnya. Tapi kalau kita menang, kita cuma dapat tombak dan pedang. Tapi tidak mau dengar Malik bin Auf. Jadi harus ada keseimbangan antara orang tua dan anak muda. Bagaimana anak muda menghormati yang tua, bagaimana orang tua mengakui keberadaan anak muda. Dalam seluruh masyarakat Islam begitu. Di Masjid At-Tahir, di Info, di Los Angeles secara umum, di keluarga, di manapun. Nah, maka akhirnya jumlah yang ikut berperang itu sekitar 80.000, karena ada wanita dan anak-anak. Kata Duraid, kalau kamu gak mau dengar saya, tempat ini, Autos namanya, lembah Autos ini,
terlalu luas untuk perang yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Kita harus cari tempat lembah yang sempit. Itulah ketemu lembah Hunain. Kita harus bersembunyi di balik-balik bukit yang mengitarinya dan di balik-balik pohon. Jadi ketika pasukan Islam dari Mekah itu datang berjumlah 12.000 orang masuk ke Hunain di awal subuh, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tombak dan panah dari berbagai penjuru. Begitu mereka melihat siluet itu, jumlah mereka sekitar 80.000 di pandangan mereka. Lari semua mereka itu. Nabi sampai berdiri dan berkata, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku Nabi, gak mungkin bohong. Bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Aku ini putra Abdul Muttalib. Tidak mungkin aku menggadaikan reputasi kakekku Abdul Muttalib. Orang semua kabur. Nabi SAW dan bersama beberapa sahabat saja ada di situ. Nabi adalah sosok yang berani. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha kuasa, bisa melindungi Nabi SAW. Ajaran Islam sendiri, ajaran yang tidak bertentangan dengan akal sehat, dan dia sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa harus ada sembunyi-sembunyi 2 tahun setengah? Kenapa? Karena kehidupan Nabi SAW adalah teladan bagi seluruh manusia. Akan ada umat Islam ini di mana keadaan mereka seperti keadaan 2 tahun setengah Nabi SAW. Biar ini akan menjadi teladan bagi saudara-saudara Muslim yang ada di Rusia, yang waktu zaman Soviet dulu, gimana bersembunyi-sembunyi, gimana strategi dakwah ketika digencet oleh pemerintah, gimana kalau penguasa menzalimi mereka, gimana. Itu gunanya. Allah Subhanahu Wa Taala kuasa kalau langsung hari pertama Nabi menerima wahyu, hari kedua langsung berdakwah. Tapi bagaimana? Dari mana mengambil contoh? Saudara kita di Uighur, saudara kita di Patani dulu, saudara kita. Ada satu fase, subhanallah, lihat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi orang tua ini bagaimana caranya? Kalau dia kumpulkan anak-anak muda, biar kalau dia meninggal ada yang meneruskan dakwah tauhid ini. Subhanallah. Kalau dia kumpulkan secara sekaligus, kita nggak tahu mata-mata di mana-mana. Jangan-jangan di antara anak muda itu juga mata-mata. Iya kan? Kita nggak tahu. Maka apa yang dia lakukan? Dia memang kecintaan kepada dakwah membuat seseorang melakukan apa saja dan berstrategi lebih kreatif lagi. Jika para pembela dan pengusung kebatilan, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan ini sanggup menginfakkan harta mereka, tenaga mereka, mengkampanyekan seluruh dunia untuk kebatilan itu, maka kita jangan kalah sebagai pengusung yang hak. Apa yang dia lakukan? Dia ambil satu-satu. Maksudnya apa dia ambil satu-satu? Kalau sekiranya ada di antara mereka itu mata-mata, sehingga dia ketahuan bahwa orang tua ini masih bertauhid sesuai dengan ajaran yang benar dari Nabi SAW, maka yang lain akan selamat. Jadi kalau langsung dikumpulkan begini, salah satunya adalah mata-mata, ketahuan bahwa ada kajian di rumahnya si fulan, dia ngajak kepada tauhid. Siapa aja yang ikut dicatat, mati semua, paham? Maka satu-satu, si A dulu. Udah selesai, si A dilepas, dia ambil lagi si B, rekrut lagi si B. Selesai, rekrut lagi si C. Terus begitu. Ya, sampai terkumpul sekelompok pemuda. Saya tidak sebutkan dulu jumlahnya, 5, 6, 7 belum. Paham? Jadi masing-masing anak muda ini tidak mengetahui siapa saja yang masih bertauhid, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh orang tua itu. Lalu kemudian ketika Dakianus mulai dia memaksa semua orang untuk secara demonstratif sujud beribadah kepada berhala-berhala itu, mereka mulai menolak. Anak muda tak mau mereka melakukan itu. Maka mereka pun pergi menjauh, naik ke atas. Ada satu pohon besar, dia duduk di situ. Bingung apa yang mau melakukan. Anak muda yang satu lagi juga begitu, duduk di situ juga. Tidak saling berbicara, takut. Paham? Sampai ada salah satu dari seorang dari antara mereka berkata, apa yang membuat kalian keluar di sini? Demi Allah, kalau yang membuat kalian keluar adalah apa yang diperintahkan oleh penguasa kita untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersama. Nah, farabatna ala qulubihim id qamu faqalu
Rabbuna Rabbus samawati wal ard, ya. Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Baru mereka merasa senasib, seperjuangan, harus bekerja sama, harus bersinergi untuk sama-sama mempertahankan akidah ini. Dan kami ikat, kami satukan hati mereka, subhanallah. Hati yang bersatu untuk sama-sama terus berada di jalan kebaikan, itu nikmat yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Idh qamu faqalu. Kata qamu di situ ketika mereka bangkit bermakna bahwa ada gerakan, ada perjuangan, ada penderitaan, ada banyak hal yang aktif. Jadi sabar itu bukan pasif. Sabar itu aktif. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali perintah sabar itu digandeng dengan perintah untuk berjuang, untuk berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sesuai dengan kesabaran tetap menegakkan kebenaran ini. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Maka mereka berkata, Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan pernah menyeru selain Dia. Kalau kami melakukan itu, sungguh kami melakukan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Ya. Lalu mereka berkata, bagaimana kaum mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan-keterangan yang jelas, dan mereka berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan mereka punya prinsip yang jelas. Prinsip tauhid itu adalah prinsip loyalitas dan anti loyalitas. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang patut untuk tunduk secara mutlak. Selain daripada itu tidak layak untuk disembah. Itu tauhid. Itu dalam kajian tauhid disebut dengan al-wala wal bara. Itu kesimpulan dari ayat ke-15 dan 16 ini. Baru Allah berbicara tentang mukjizat-mukjizat lain yang terjadi di dalam gua. Kita sudah punya mukjizat apa? Bukan mukjizat ya, keajaiban. Ya, keajaiban. Jadi dalam kehidupan ini segala sesuatu itu berlaku hukum sebab akibat. Kalau keluar dari hukum itu, maka dia berarti keajaiban. Keajaiban itu macam-macam. Pertama, keajaiban yang terjadi kepada diri para nabi dan rasul sebelum mereka diangkat, itu namanya irhas. Irhas. Ya, seperti Nabi dinaungi oleh awan, masih kecil Nabi. Seperti Nabi dibelah dadanya, masih kecil Nabi. Seperti Nabi dibuat tidur sama Allah biar gak nonton konser, ya, di Mekah. Itu adalah irhas. Ada lagi kejadian ajaib yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul ketika mereka sudah diangkat. Itu namanya mu'jizah. Kita bilang mukjizat. Ada lagi terjadi pada diri orang-orang alim, orang-orang saleh, para wali Allah. Itu namanya karamah. Ada lagi terjadi pada orang biasa seperti kita. Itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Banyak itu, biasanya anak-anak kecil. Dalam hitungan manusia ini orang celaka. Misalnya ada kejadian gempa, kemudian masih hidup selama 3 hari, 4 hari, atau disambar oleh kendaraan yang sedang jalan gitu. Dalam hitungan manusia dia mati. Tapi tidak, karena Allah menyelamatkan dia. Itu ma'unah namanya. Paham? Nah, mu'jizat, karamah, ma'unah sifatnya itu insidentil, tidak permanen. Jadi tidak bisa setiap waktu, tidak bisa. Kalau dia setiap waktu pasti bukan. Itulah membedakannya dengan sihir. Jadi ada keajaiban yang terjadi di luar itu namanya sihir. Sihir itu sifatnya permanen. Jadi kalau ada orang setebal apapun sorbannya, sepanjang apapun jubahnya, sepanjang apapun jenggotnya,
Gimana pun kamu lihat dia, ya, fasih berceramah, baca ayat dan seterusnya, setiap kena senjata tajam dia tidak luka, itu sihir. Setiap kena hujan dia tidak basah, itu sihir. Bisa berjalan di atas air terus, itu sihir. Sebab sifat bagi mukjizat, karamah dan ma'unah insidentil. Jadi Nabi Musa itu gak bisa setiap waktu ngubah tongkatnya jadi ular, itu gak bisa. Dia bercanda sama anaknya dilempar jadi ular, gak bisa begitu. Atau setiap mau nyebrang sungai, membelah lautan, membelah air, gak bisa. Nabi SAW ketika di perang Uhud, coba lihat, ya, patah gigi Nabi itu karena helm besi Nabi itu terkena pukulan pedang orang kafir sehingga menyempit. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah yang membuka dari wajah Rasulullah itu dipecah. Nabi gak bisa setiap tahun mau Isra Mi'raj gitu, ya kan? Gak bisa. Sifat mukjizat itu begitu. Ada seorang ulama dulu di Irak lewat dengan sahabatnya di sebuah jembatan di kota Kufah. Sahabatnya itu terpeleset, jatuh ke arah kali. Dia refleks berkata, "Qif, berhenti, berhenti." Di tengah awang-awang, dia tarik naik lagi. Heran mana aku bisa. Didorongnya lagi, bilang, "Qif, kecebur." Ya, nggak bisa. Pokoknya yang sifatnya permanen itu bukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari hukum sebab akibat. Baik. Apa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi ini? Mereka bukan nabi. Mereka orang saleh. Mereka mendapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tadi di ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah menutup telinga mereka, fungsi telinga mereka semuanya itu berkaitan dengan diri mereka. Sekarang Allah melibatkan perkara-perkara besar. Allah mengatur jalannya matahari. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Perhatikan. Wa tara syams, kalau kamu melihat matahari, Allah langsung sebut matahari. Kenapa? Ini kisah orang bakal tertidur ratusan tahun dan berada di dalam gua. Allah mau kasih tahu bahwa untuk bertahan hidup manusia selalu butuh dengan matahari. Kan kalau kita di negara 4 musim ini ada kondisi kejiwaan yang tidak stabil gitu. AIDS itu kalau nggak salah namanya. Kalau kekurangan paparan sinar matahari itu kita merasa galau, merasa sedih, merasa gitu. Maka kita harus tetap keluar. Musim dingin itu harus ada ketemu mataharinya, gitu, ya. Dan untuk kulit, untuk fisik juga matahari mengandung vitamin yang dibutuhkan untuk manusia. Maka jangan sampai mereka begitu masuk gua tidak berjumpa lagi sesuatu yang dibutuhkan untuk tubuh mereka. Subhanallah, lihat. Allah mampu membuat mereka ini tetap hidup tanpa matahari, tanpa membolak-balikkan badan mereka nanti tapi tidak. Allah ciptakan sebab-sebab. Sama seperti Allah memperjalankan Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj. Allah mampu tidak langsung mengangkat Nabi, memindahkan Nabi langsung ke Baitul Maqdis? Mampu. Tapi dibuat ada alatnya, yaitu buraq. Allah ingin mengajarkan kepada kita, kamu berusaha semaksimal mungkin ikuti sebab-sebab. Tapi sebenarnya yang membantumu, yang membuatmu sukses bukan sebab-sebab itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika matahari itu terbit, dia condong dari gua mereka itu ke sebelah kanan. Jadi terbit dari arah timur, maka dia condong ke sebelah kanan mereka. Ketika terbenam, dia menjauh dari arah kiri mereka itu. Ini berarti gua itu tidak menghadap ke timur dan tidak menghadap ke barat. Jadi mungkin menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Ya, kita lupakan dulu ada gua di Jordan. Jadi anggap kita tidak tahu ini gua ini. Tetapi yang menarik adalah
kalau hanya urusan posisi gua, maka satu hari pasti mereka akan terkena sinar matahari secara langsung. Sementara ayat ini berkata mereka tidak terkena sinar matahari. Ya. Sebab apa? Sebab posisi matahari yang berubah-ubah tadi. Ya, waktu saya jelaskan tentang kalender. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang tidak mudah, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidak susah bagi Allah. Matahari adalah hamba Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusha' bin Nun, ya. Anak muda yang menyertai perjalanan Nabi Musa alaihissalam bertemu Khidir, nanti kita akan ceritakan itu insyaallah. Itu ketika mau menaklukkan Al-Aqsa, berdiri menghadap matahari dan berkata, "Ayyatuha syams, anti ma'muratun wa ana ma'mur." Wahai matahari, engkau menjalankan perintah Allah, aku juga menjalankan perintah Allah. Jangan terbenam sampai kami dapat membebaskan Baitul Maqdis. Dan itu kejadiannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menahan matahari tidak terbenam ketika membuktikan kebenaran Isra Mi'raj. Kata Nabi, sebelum matahari terbenam, kafilah si A bakal nyampe ke Mekah. Tapi belum sampai. Matahari tidak terbenam, subhanallah. Kita nggak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau segala sesuatu bisa dijelaskan dengan sains, dengan akal, itu maka agama tidak penting. Kita tidak butuh kepada agama. Baik. Kemudian wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Saya mau tanya. Orang tidur itu lebih dekat seperti orang bangun atau lebih dekat seperti orang mati? Orang mati. Tapi Allah tidak berkata wa tahsabuhum amwata wa hum ruqud. Kamu kira mereka mati padahal mereka cuma tidur? Tidak. Kamu kira mereka bangun padahal mereka tidur. Kenapa? Apa beda orang bangun dengan orang tidur? Yang paling nampak apa? Apa yang paling nampak? Mata terpejam apa tidak, ya kan? Berarti mata Ashabul Kahfi itu tetap terbuka. Karena kalau bola mata ini ditutup, ya, atau tidak terkena sinar sama sekali dalam waktu beberapa saat, ya, maka dia akan buta. Tapi ini tidak. Mereka ketika terbangun ratusan tahun setelah itu, nanti kita akan sebut jumlah tahunnya. Mereka terbangun ratusan tahun setelah itu, mereka tetap bisa melihat. Jadi memang banyak beberapa undang-undang sebab akibat sistem, ya, normal dalam kehidupan manusia Allah rusak untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di ayat ke-11 adalah telinga mereka yang ditutup. Kemudian di ayat ke-17 matahari Allah atur posisi gua dan matahari. Di ayat ke-18 kelopak mata mereka yang tidak tertutup. Lalu ada mukjizat lain, karamah lainnya apa? Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan kami bolak-balik badan mereka itu kadang ke arah kanan, kadang ke arah kiri. Coba bayangkan kalau mereka ini tertidur 300 tahun. Jika tidak dibolak-balik badan mereka itu, maka akan hancur bagian tubuh yang terkena tanah. Sebab sifat bagi jasad manusia ini larut dengan tanah. Karena kita berasal dari tanah, ya. 11 dari 33 uraian kimia dalam tubuh manusia ini adalah dari tanah. Makanya manusia itu paling baik ketika meninggal dimakamkan di kuburan. Ya, saya ketemu ada mu'allaf Jerman berapa waktu lalu, dia tanya, "Kenapa saya harus dikuburkan ya?" Dia nikah sama orang Indonesia. "Kenapa saya harus dikuburkan ya? Saya mau dibakar aja Pak Ustaz." Dia bilang begitu. Dia bilang lebih terhormat. Saya jelaskan tentang hal ini. Jadi kita orang Ashabul Kahfi tidur di dalam gua tanah. Kalau dibiarkan mereka tetap pada satu posisi, maka bagian
yang terkena tanah itu akan mengurai bagian itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau sekiranya ada alas pun, maka daging yang ditindih secara terus-menerus dengan beratnya tulang dan badan itu akan melumpuhkan saraf-saraf. Karena itu pasien-pasien yang lama di rumah sakit itu harus dibolak-balik sama perawatnya. Kita tidur sehari semalam itu sekitar 8 jam. Rata-rata manusia normal itu membolak-balik badan mereka 46 sampai 50 kali. Jadi setiap beberapa menit kita pasti akan refleks balikin badan kita, balikin badan kita. Karena merasa pegal daerah sini, kita akan balikin. Pegal itu kita tidur itu. Subhanallah. Siapa yang membalik-balikan itu? Di luar kontrol kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lihat Al-Quran. Dia bukan kitab sejarah, bukan kitab sains, tapi ketika dia bercerita tentang kebesaran Allah, di situ Allah bercerita sains, di situ Allah bercerita ilmu pengetahuan. Udah banyak. Baik. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Dan anjing mereka mengulurkan lengannya di mulut gua. Apa manfaat? Hikmah Allah sebutkan anjing secara khusus pada cerita Ashabul Kahfi. Perhatikan. Ashabul Kahfi, rombongan beberapa anak muda itu, bersama mereka ada seorang pemburu dengan anjingnya. Anjing itu dibawa bersama mereka. Dan anjingnya itu disebutkan oleh Al-Quran. Anjingnya itu mukallaf apa tidak anjing itu? Ada kewajiban tidak untuk bertauhid, untuk apa? Untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah? Tidak ada, binatang. Artinya tidak ada amal saleh yang dia lakukan. Tapi anjing disebutkan di dalam Al-Quran ini karena anjing menyertai sekelompok orang yang bertauhid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anjing saja ketika dia bersama kelompok yang benar, maka kedudukannya menjadi tinggi, apalagi kita ini. Jadi kalau ada perjuangan, ada dakwah, amal dakwah, ada perselisihan antara yang hak dan yang batil, pastikan posisi kita berada membela kepada yang hak. Ya, anjing saja disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa jadi ulama, kita tidak bisa jadi mujahid, tapi hati kita insya Allah bersama mereka. Jangan sampai menentang mereka. Ya, jangan sampai kerjaan kita itu memusuhi para ulama, membubarkan pengajian mereka, ya, jangan ya. Tapi kita bersama mereka, insya Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran walamulitta minhum ru'ba. Ini menarik juga ini. Ini terakhir ya, saya takut terlalu panjang. Apa kata Allah? Kalau kamu menyaksikan mereka, kamu akan berpaling melarikan diri dan kamu akan dipenuhi oleh rasa takut. Saya tanya, kalau kamu melihat mereka, kata Allah, lawallaita minhum firara, kamu akan lari. Wala mulitta minhum ru'ba, hati kamu dipenuhi dan hati kalian dipenuhi dengan ketakutan. Sebenarnya takut dulu baru lari atau lari dulu baru takut? Takut dulu baru lari, ya kan? Karena takut kita lari. Tapi di sini Allah balik. Allah sebutkan lari dulu baru takut. Sebab Allah ingin katakan, ya, di antara hikmahnya Allah ingin katakan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mampu membuat sesuatu tanpa sebab terlebih dahulu. Jadi sebabnya itu datang belakangan. Ingat, dalam urusan takdir ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ketentuan-ketentuan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan sebab-sebabnya. Perhatikan, ini akidah banget ini. Orang banyak beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, oh beres semua. Tapi keimanan kepada takdir banyak yang bermasalah. Di mata manusia, perhatikan Bapak Ibu, di mata manusia sebab dulu baru akibat. Tapi dari sisi Allah sebaliknya, akibat dulu baru sebab. Bagaimana ceritanya? Saya berikan contoh. 3 orang sedang berencana melakukan perjalanan. Ya, anggaplah dari sini mau ke San Francisco.
melalui highway, ngebut mereka. Mereka liburan akhir pekan itu. Nah, si A, si B, dan si C. Si A ini berkata kepada istrinya, Mama, besok Sabtu aku mau liburan sama temanku B dan C ini ke San Francisco. Baik. Kalau sekiranya dan orang kalau bersedekah maka dia akan selamat. Sedekah itu dapat mengelak dari bala bencana. Nah, tolong Mama sedekahnya ini kasih ke At-Tahir misalnya. Hari Jumat istrinya kasih uang itu sedekah untuk buka puasa di sini. Hari Sabtu mereka jalan. Tiba-tiba terjadi kecelakaan hebat. Dalam hitungan manusia semuanya akan mati di tempat. Tapi begitu diperiksa, B dan C meninggal, tapi si A itu hanya luka-luka ringan. Kita yang tahu cerita istrinya akan berkata, karena dia sedekah pada hari Jumat, dia selamat pada hari Sabtu. Tapi sebenarnya di sisi Allah kebalikannya. Karena Allah sudah menetapkan takdir dia bakal selamat pada hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebab hari Jumat istrinya bersedekah. Jadi Allah ketika menetapkan satu takdir, Allah akan ciptakan sebab-sebabnya. Ya, idza qadarallahu syai'an hayya'a lahu asbaba. Apabila Allah telah menakdirkan sesuatu, Allah akan permudah sebab-sebab untuk itu. Ya, Allah takdirkan seseorang untuk sukses, Allah mudahkan dia untuk bersungguh-sungguh, disiplin dan lain-lain sebagainya. Karena itu memang kita ini tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin ini dulu Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan ya.